Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD selaku Master Trainer Penelitian Tindakan Madrasah pada pelatihan jarak jauh calon kepala madrasah angkatan 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bali, NTB, dan NTT. Dan yang saya hormati pula dan yang saya banggakan yakni teman-teman PJJ calon kepala madrasah angkatan 1. Saya Emma Salmadiba dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali akan menyampaikan resume penelitian tindakan madrasah. Bapak Ibu yang berbahagia, PTM ini meliputi 8 standar nasional pendidikan. Dapat kita lihat pula ruang lingkupnya di Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan atau evaluasi, kepemimpinan dan sistem informasi manajemen. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu PTM? PTM itu suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pengelolaan atau pengawasan di madrasah secara profesional. Ciri utama PTM itu sendiri yakni melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki situasi, melakukan inovasi madrasah dan tindakan kepengawasan. Sedangkan ciri umumnya PTM itu adanya tindakan nyata untuk mengatasi masalah. Ini ciri yang paling utama. Didasarkan pada masalah yang dihadapi pengawas atau kepala madrasah, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya atau bersifat kolaboratif. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan praktek kepengawasan. Dilaksanakan minimal 2 siklus, yang masing-masing siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian bersifat kualitatif atau berbentuk deskriptif kualitatif, meskipun dapat menggunakan data kuantitatif. Tindakan dilakukan pada situasi yang alami. Tujuan PTM yakni memperbaiki situasi madrasah saat ini, meningkatkan dan mengembangkan mutu input, proses, dan output madrasah, meningkatkan kinerja madrasah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, dan produktivitas madrasah, mengembangkan ilmu terapan, memperbaiki manajemen madrasah, meningkatkan pelayanan kepala madrasah atau pengawas madrasah, merefleksikan profesionalisme kinerja. Bapak Ibu, di dalam PTM itu memiliki etika. Etika yang tidak boleh kita lakukan yakni mengganggu tugas pokok dan fungsi kepala madrasah, mengganggu PBM dan tugas mengajar guru di madrasah, menyita waktu dalam pengambilan data, dan tidak boleh merubah data. Adapun yang sebaiknya kita lakukan yakni bersikap jujur, meminta izin terhadap orang yang diteliti, menjamin kerahasiaan data responden, dan menuliskan sumber referensi yang dikutip. Prosedur PTM bisa kita lihat yaitu diawali dari permasalahan, dilanjutkan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jika di siklus pertama ini permasalahan masih ada, maka akan dilanjutkan kepada siklus yang kedua. Tahapannya pun sama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jika masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya. Bapak Ibu, prosedur PTM itu ada 4 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Di sini kita akan lihat satu persatu mulai tahap perencanaan. Menyusun strategi penelitian, penjadwalan, menyiapkan sarana pendukung, menetapkan jenis instrumen, dan menetapkan kriteria keberhasilan. Kemudian pada tahap pelaksanaan melakukan tindakan atau strategi yang telah disusun,
mengimplementasikan tindakan kepada subjek yang sudah ditentukan. Pada tahap pengamatan atau pemantauan, adanya perilaku, adanya perubahan atau tidak, hambatan-hambatan tanggapan subjek terhadap penelitian, bagaimana proses dan hasil kegiatan yang dilakukan. Kemudian pada tahap refleksi, proses tindakan, hasil tindakan, ketercapaian indikator yang menghasilkan yakni perbaikan tindakan. Nah, Bapak Ibu, di sistematika PTM ini sama dengan sistematika PTK itu sendiri. Sudah tentu PTK sudah sering kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, sistematika ini diawali dari judul, abstrak, kemudian ada bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Di bab 2, landasan teori yang meliputi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Di bab 3, metode penelitian yang meliputi subjek, lokasi, dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal PTM. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 5, simpulan dan saran. Dan jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat peta penelitian tindakan madrasah. Jika penelitinya seorang pengawas, maka ruang lingkupnya atau subjek penelitiannya yakni kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Dan jika penelitinya seorang kepala madrasah, maka subjek penelitiannya guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Nah, Bapak Ibu, saat kita merancang judul PTM, ini berawal dari apa penyakitnya atau masalahnya. Kemudian bagaimana mengatasinya atau bagaimana mengobatinya. Dan apa atau siapa subjek penelitian dan kapan pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan tak lupa juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Rudianto MPD selaku pembina dan pembimbing kami dalam PTM ini. Dan juga tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman PJJ calon kepala madrasah angkatan 1. Dan saya ucapkan pula terima kasih yang banyak kepada keluarga kecil saya yang selalu mendukung, memotivasi saya, dan mendoakan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.